ini sudah semakin sore. Iya, saya kira banyak narasumber sebelumnya tadi yang berbagi informasi, pengetahuan dan pengalamannya begitu ya, terutama terkait dengan keterlibatan aparat keamanan, dalam hal ini polisi begitu, dalam urusan bisnis tambang di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ada salah satu yang menarik yang saya tangkap tadi dari narasumber pertama yang menyebut tambang itu tidak hanya urusan menggali mineral di dalam tanah gitu ya, tetapi tambang sudah seperti instrumen politik dan bisnis begitu, yang polanya, trennya itu dari hari ke hari terus menjadi-jadi. Tetapi saat ini saya ingin coba membalikkannya gitu ya, bahwa bukan tambang yang sebetulnya sebagai instrumen politik dan bisnis. Saya ingin melihatnya bahwa aparat keamanan justru menjadi instrumen di balik seluruh bisnis tambang yang ada di Indonesia. Saya menyebut itu mengapa? Satu, urusan bisnis tambang ini adalah kebijakan politik gitu ya. Nah, ketika ini menjadi kebijakan politik, maka keputusan-keputusan apapun yang dikeluarkan, entah itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, tentu tidak terlepas dari yang namanya konflik kepentingan. Nah, saya ingin menyoroti begini. Jadi polisi ini sebagai sebuah institusi, dia tidak berdiri sendiri dalam urusan polemik tambang di Indonesia. Saya ingin melihatnya begitu, mulai dari model politik elektoral kita yang sistemnya itu sudah bermasalah. Gitu ya. Kita ingat persis begitu ketika Pilpres berlangsung begitu ya, terutama yang 2019 misalnya, dana-dana kampanye dari kedua pasangan calon itu disinyalir bersumber dari bisnis tambang itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya ketika pasangan calon Jokowi dan Ma'ruf waktu itu, dari total dana kampanye yang mereka usulkan, yang mereka himpun begitu, ada sekitar 86% yang diduga bersumber dari bisnis tambang itu sendiri. Sama halnya dengan pasangan lainnya waktu itu yang kita tahu persis, baik Pak Prabowo maupun Pak Sandiaga Uno, dua orang ini terlibat secara langsung dalam urusan bisnis tambang dan energi di Indonesia. Nah, ketika pesta elektoralnya saja sudah ada kepentingan bisnis tambang seperti ini, maka konsekuensinya kemudian adalah kebijakan dan regulasi yang lahir dari pemimpin yang terpilih tadi itu rentan dengan yang namanya konflik. Bagaimana kita bisa melihat ini? Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat ketika Presiden waktu itu Pak Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Maju, kalau saya tidak salah ya. Kami menelusuri siapa saja calon menteri, wakil menteri dan kepala badan terkait yang masuk di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Dan sepertiganya itu terafiliasi dengan bisnis tambang dan energi. Lalu apakah itu hanya terjadi di level eksekutif? Tidak. Kami juga melakukan riset yang sama untuk pileknya itu sendiri. Sebelum 575 anggota DPR RI terpilih waktu itu, kita melihat ada 43% yang terafiliasi dengan berbagai macam bisnis gitu ya. Salah satunya adalah bisnis tambang dan energi. Lalu setelah terpilih, dari 575 itu ternyata persentase orang yang terafiliasi dengan bisnis itu naik menjadi 53%. Artinya di sini adalah bagaimana ceritanya orang yang kita mandatkan gitu ya, entah itu di eksekutif maupun di legislatif begitu,
yang harusnya bekerja untuk warga, untuk rakyat, gitu. Tetapi kental dengan kepentingan para pebisnis ini. Jadi di satu sisi saya ini politisi misalnya, tapi di saat yang sama saya punya bisnis tambang, saya punya bisnis sawit, saya punya bisnis properti dan segala macamnya. Ataupun kalau saya tidak terhubung secara langsung, minimal saya punya orang-orang dekat, keluarga, anggota partai politik, atau kelompok-kelompok warung kopi misalnya, yang juga terlibat dalam bisnis yang sama. Maka peluang untuk kemudian saya mendapat konflik kepentingan, itu pasti akan sangat besar. Jadi Polri sebagai sebuah institusi, saya melihatnya justru dia berada di tengah lingkaran setan ini. Dia menjadi semacam pelengkap, mengamankan investasi bisnis pertambangan di Indonesia. Iya, iya. Sehingga pada longsor dan menyumbat sungai, Pak. Di sini kasusnya sudah 1 tahun nih. Mohon maaf, kebetulan ini sedang ramai dalam artian barusan ke link Zoom kami sedang mengalami satu trouble yang ada intervensi dari pihak luar lah. Tapi kita lanjut. Sekarang sudah kita kuasain kembali. Iya, Mari silahkan. Berarti orangnya ada dalam room. Mesti di set dari awal. Saya lanjut ya. Jadi, nah bagaimana dengan polisinya, dengan aparat keamanan begitu ya? Saya melihat ada empat pola gitu ya, yang selama ini kita telusuri soal bagaimana keterkaitan aparat keamanan ini dalam urusan bisnis tambang dan energi di Indonesia. Satu yang kita temukan adalah aparat keamanan kita begitu, itu salah satunya adalah kadang ada yang meskipun bukan institusi gitu ya, meskipun oknum begitu, ada yang justru terlibat secara langsung dalam bisnis tambang itu sendiri gitu ya. Entah itu dia masih aktif menjawat, apalagi kalau dia sudah purna tugas. 2020 itu kita sempat mengeluarkan daftar nama para jenderal gitu ya, entah itu di TNI kemudian di Polri, yang terafiliasi dengan berbagai macam bisnis tambang di Indonesia. Jadi polisi aktif juga itu ada yang kemudian diduga begitu ya, terlibat secara langsung dalam bisnis tambang ini. Jadi dia memodali kira-kira begitu bagi operasi tambang, terutama yang ilegal. Dan sebagian contoh tadi saya kira sudah banyak sekali yang mengangkatnya. Ada yang di Kaltara, ada yang di Kaltim, ada yang di Kalsel, ada yang di Bangka Belitung jangan lupa, ada yang di Pulau Buru Maluku, ada yang di Papua. Bahkan riset KPK juga menunjukkan yang sama. Keberadaan atau ekspansi penambangan ilegal itu dibackingi oleh aparat. Ini KPK hasil risetnya, silakan baca. Lalu yang kedua adalah yang kita temukan, aparat ini terutama juga yang purnawirawan, mereka memegang jabatan-jabatan strategis tertentu di perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Saya kira kita semua tahu begitu ya, kalau di purnawirawan TNI misalnya ada Sintong dan kawan-kawan, ada Bayu Sakti Trenggono yang sekarang Menteri KKP, Luhut dan segala macamnya. Tapi di luar itu masih banyak sebetulnya para purnawirawan ini yang terafiliasi dengan berbagai macam bisnis tadi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mereka ikut mengkawal operasi dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di berbagai daerah Indonesia. Nah, kasus-kasus ini banyak sekali. Yang paling heboh barangkali kasus Wadas begitu, atau kasus di Parigi Motong yang 1 orang ditembak mati oleh polisi waktu itu. Kemudian di Pulau Wawoni itu di Sulawesi bagian Tenggara, Kabupaten Konabe Kepulauan, itu juga polisi mengkawal aktivitas perusahaan. Atau di Pulau Sangihe yang saya kira Bapak Ibu dan teman-teman juga mendengar langsung gitu ya, bagaimana aparat keamanan mengkawal aktivitas alat berat dari perusahaan-perusahaan itu. Lalu yang keempat itu adalah
terkait dengan intervensi di proses hukumnya. Nah, dari 4 hal ini, Bapak Ibu dan teman-teman, khusus terkait dengan intervensi proses hukum ini, kita melihat selama ini ada banyak sekali produk hukum begitu yang dihasilkan tadi oleh para wakil kita, yang sebagiannya pebisnis tadi, pun oleh eksekutif tentu saja, yang justru digunakan untuk menekan resistensi warga yang terdampak akibat operasi tambang itu sendiri. Jadi kami mencatat banyak hal gitu ya. Satu misalnya, mereka seringkali menggunakan Undang-Undang Minerba yang sudah direvisi itu, yang nomor 3 tahun 2020, terutama terkait dengan urusan kriminalisasinya, pasal 162. Jadi barang siapa menghalang-halangi aktivitas tambang dan segala macamnya, itu bisa dijerat dengan pidana. Apakah hanya terkait dengan Undang-Undang Minerba? Tidak. Kalau kita lihat, mereka juga sering sekali menggunakan instrumen dalam Undang-Undang KUHP. Di KUHP itu banyak sekali pasal yang mereka gunakan. Ada terkait dengan penghasutan, ada terkait dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, surat palsu, pencemaran nama baik, perampasan kemerdekaan, ancaman dengan kekerasan, penganiayaan, dan segala macamnya. Jadi banyak klausul dalam Undang-Undang KUHP ini yang kemudian dipakai justru untuk melenyapkan perlawanan di tingkat warga yang hanya mempertahankan apa yang menjadi haknya, hanya mempertahankan ruang hidupnya, gitu ya. Nah, selain itu mereka juga menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, ini terjadi di Bangka Barat, provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Lalu selain itu mereka juga bahkan menggunakan undang-undang tentang darurat. Dan ini terjadi baru-baru saja di Pulau Sangihe, Recording in Kabupaten progress. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, gitu ya. Di undang-undang tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 tentang darurat ini, mereka menggunakan pasal 2 ayat 1, dan 1 orang warga hari ini itu ditahan di Polres Kepulauan Sangihe atas nama Robinson Saul. Kebetulan kita yang mendampingi teman-teman di sana. Lalu selain undang-undang tentang darurat, mereka juga menggunakan undang-undang tentang mata uang. Dan ini terjadi terhadap teman-teman kita yang mungkin pernah heboh juga ya, waktu para nelayan di Pulau Kodingareng di Sulawesi Selatan yang dekat Makassar nyebrang ke sebelah, itu mereka menghadang aktivitas kapal besar Boskalis dari Belanda di tengah laut begitu ya. Jadi mereka ini kemudian itu justru dijerat menggunakan undang-undang tentang mata uang gitu ya. Demikian juga dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang nomor 24 itu tahun 2009, itu juga dipakai. Dan ini menjerat teman-teman kita yang ada di Jawa Tengah waktu itu. Dan dari sini kita bisa baca bahwa instrumen hukum yang dibuat oleh legislator kita tadi ini, termasuk oleh eksekutif tadi, itu lebih banyak digunakan untuk melumpuhkan perlawanan warga itu sendiri, lalu kemudian memuluskan kepentingan dari pelaku bisnis tambang dan energi itu sendiri. Kalau teman-teman cek angka kriminalisasi terhadap warga, jumlahnya jauh lebih besar daripada yang disebutkan oleh teman-teman narasumber sebelumnya. Di Pulau Wawoni saja, pulau kecil, hanya dalam waktu 3 tahun, 30 orang itu dikriminalisasi. Bayangkan. Di Bangka Belitung juga sama, gitu ya. Belasan orang itu ditangkap di tengah laut lagi. Di Weda kemudian tempat di mana industri raksasa sekelas IBIP itu juga warga dikriminalisasi, ada yang dipenjara bahkan. Di Morowali juga sama, persis seperti yang disampaikan salah satu narasumber sebelumnya tadi, juga warga yang mempertahankan haknya itu juga mendapat kriminalisasi. Jadi aparat keamanan ini, terutama polisi tadi, kehadiran mereka tidak semata-mata terkait dengan mendapat keuntungan dari bisnis tambang itu sendiri gitu ya. Tapi mereka gitu ya, dengan kewenangan yang dimiliki justru bekerja
menggunakan perangkat legal tadi, tapi untuk mematikan resistensi warga. Sehingga kalau kita bicara keuntungan apa yang mereka dapat, saya kira keuntungan ini tidak hanya terkait ketika mereka terlibat secara langsung dalam bisnisnya. Tetapi salah satu keuntungan terbesarnya adalah ketika mereka justru seringkali dipakai gitu ya, menggunakan produk hukum yang ada untuk memukul mundur perlawanan warga. Teman-teman bisa cek, dimanapun lokasi tambang beroperasi, tidak ada satu warga pun yang tidak menolak. Warga itu pasti akan menolak. Karena ini urusan mati hidupnya warga, karena ini urusan ruang produksi seperti tanah. Tapi polisi alih-alih gitu ya, dia proses hukum dari banyak sekali laporan warga, kayak Kukar tadi yang di video tadi itu, teman-teman Jatam yang dampingi di Kukar ini, yang tambang ilegal ini. Bayangkan, warga sudah melapor bertahun-tahun, tidak pernah diproses, sama halnya dengan di Pulau Sangihe. Tambang emas dibiarkan di situ, tapi ketika ada tambang legal, polisi justru mengkawal mobilisasi alat beratnya. Artinya, mereka tidak sedang bekerja untuk kemudian bagaimana hukum berlaku untuk semua. Tapi seringkali disalahgunakan hanya untuk menekan kelompok-kelompok yang mengganggu kepentingan pelaku bisnis, yang notabene di balik semua ini ada kepentingan orang-orang tertentu di institusi bernama Polri tadi. Nah, dengan banyak kasus seperti ini, pertanyaannya kan sederhana. Apakah ini problemnya individu atau oknum? Saya kira tidak. Jadi problemnya adalah problem institusi. Nah, kalau polisi saja bermasalah, gitu kan? Nah, kepada siapa kita bisa berharap supaya reformasi total Polri, sebagaimana tagline dari kelompok diskusi ini, itu bisa terwujud? Nggak akan bisa, gitu ya. Lalu apakah misalnya kita bisa mendesak presiden selaku orang nomor 1 begitu, untuk kemudian turun tangan mengatasi persoalan ini? Saya juga pesimis, karena proses politik sebelumnya yang kemudian mengantarkan beliau menjadi orang nomor 1 juga tidak terlepas dari berbagai macam konflik kepentingan industri tambang dan energi tadi. Jadi sekompleks ini problem bisnis tambang dan energi di Indonesia, gitu ya. Jadi tidak sesederhana seperti klaim para pejabat kita, termasuk aparat-aparat penegak hukum kita yang menyatakan bahwa ini kan urusannya kesejahteraan warga, gitu ya. Ini urusannya bagaimana supaya pendapatan dari berbagai macam investasi ini kepada negara terus meningkat begitu. Tidak, gitu ya. Jadi di balik semua ini ada kepentingan besar, gitu ya. Tapi apakah problemnya hanya ada di institusi seperti Polri, begitu ya, atau di legislator kita di Senayan, atau di kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga terkait di lingkaran istana? Jadi belum tentu juga, gitu ya. Karena apa? Para pelaku bisnis ini, korporasi-korporasi ini juga ikut bermain, begitu ya. Jadi saya mau sharing satu cerita yang saya alami sendiri ketika Jatam membantu warga di Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Perlawanan di level tapak itu gencar dilakukan oleh warga, ibu-ibu. Gugatan hukum itu kita lakukan bahkan sampai di tingkatan MA. Kami menang. Dan Menteri SDM waktu itu mengeluarkan pernyataan, kalau gugatan kalian menang, saya akan cabut izin. Ketika warga menang, izin memang dicabut. Apakah perusahaan berhenti? Tidak, bos. Saya ketemu owner dari perusahaan itu, orang Cina. Saya bukan mau rasis ya, saya bicara fakta. Mr. Yang namanya, di kantor Luhut Binsar Panjaitan. Orang ini mestinya tidak ada dalam daftar undangan, karena topik diskusi kami waktu itu adalah merencanakan pemulihan pulau kecil Bangka di Sulawesi Utara setelah kita menang di Mahkamah Agung. Tapi apa yang terjadi? Orang ini tiba-tiba nongol dalam aula pertemuan, ruang pertemuan, bos. Mr. Yang.
Anda bisa bayangkan orang yang tidak ada dalam daftar undangan, tapi ada di situ. Kami menduga orang ini keluar masuk kementerian satu dan kementerian lain, lembaga penegak hukum yang satu ke lembaga penegak hukum yang lain. Dan ini kasat mata gitu ya. Bahkan dia menuduh kami begitu ya. Bahkan menantang kami, kalian butuh duit berapa? Butuh berapa miliar jatah itu? Ya kami sadar, karena belakangan ketika kita berkolaborasi sama teman-teman di Tempo untuk investigasi, ternyata orang ini ruginya bukan karena mengikuti proses-proses legal yang terjadi, tapi lebih banyak pengeluaran yang di luar urusan legal. Suap wartawan, mohon maaf ya teman-teman, suap wartawan, suap aktivis LSM, suap oknum polisi. Jadi biaya operasional di lapangannya dan di luar operasional legalnya itu jauh lebih banyak, sampai kemudian owner perusahaan ini hampir gila. Artinya para pejabat kita juga lebih sering bermain begitu ya. Tapi resikonya tidak hanya dialami oleh warga gitu ya. Pelaku bisnis tertentu juga kadang diperas, kira-kira kasarnya gitulah ya. Ini kan kayak pemerasan begitu. Bayangkan Bapak Ibu, dari situ salah satu sumber kemarahan saya terhadap aparat polisian. Kami bawa KPK, kami bawa KKP, kami bawa KLHK, kami bawakan teman-teman KSP, kantor staf presiden, ke Pulau Bangka, di atas laut di dalam kapal. Sebelum sandar kami dilempari oleh preman dengan batu. Polisi ada di situ, tidak berbuat apa-apa. Artinya apa? Susah untuk saya menyatakan bahwa polisi itu benar-benar netral, apalagi independen. Susah. Kami saja dilempar dengan batu, kok gimana ceritanya? Kau ada di situ. Tugasmu memastikan ada jaminan keamanan terhadap kami, meskipun jangankan kami begitu ya. Sesama penyelenggara negara saja kau tidak peduliin. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus yang mencerminkan kebobrokan institusi Polri kita. Maka untuk membenahi ini tidak mungkin kita bebankan ke Kapolri semata. Saya sangat pesimis begitu ya. Pun kita bersandar ke presiden, ya. Saya pesimis juga tentu saja gitu ya. Karena kita melihat betul bagaimana proses politik sebelumnya begitu ya. Jauh sebelum dia terpilih menjadi presiden di periode kedua begitu. Apalagi orang-orang sekelilingnya yang memegang posisi penting juga erat kaitannya dengan berbagai macam bisnis-bisnis tadi. Nah, jangan-jangan mungkin ada yang iseng bertanya, apakah ada harapan misalnya kepada para calon presiden di 2024? Kalau kita lihat orang-orang yang hari ini ancang-ancang, ya rasanya saya lebih baik mati kadang-kadang begitu. Apa coba yang bisa kita harapkan? Ganjar? Enggak. Erick Thohir? Enggak. Prabowo? Enggak. Siapa lagi coba? Yang lain-lain itu. Semua tidak terbebas dari berbagai macam kepentingan ini. Ganjar bahkan, saya tidak sedang menyerang konteks politiknya, tapi saya bicara realitasnya. Ketika kita menang di Mahkamah Agung warganya, bukannya patuh atau putusan hukum, justru menerbitkan adendum izin baru. Gimana ceritanya? Terkait konflik kendang dulu. Jadi memang susah. Jadi karena musuhnya memang sangat besar, dan orang yang kita harapkan untuk menyelesaikan problem ini juga menjadi bagian dari masalah. Jadinya kan kita tinggal di tempat ini, jalan di tempat. Susah untuk menyelesaikannya. Dari mana kita memulainya? Padahal presidennya sudah dari presiden sipil bahkan. Jadi gimana caranya? Apakah misalnya relawan Jokowi mampu mendorong ini misalnya? Ada ini dulu relawan dulu Jokowi ya? juga beliau nih. Ya, nanti biar karena dijawab kalau juga. Karena kalau saya bicara masa lalu, 2014 itu saya juga tim sesnya Jokowi. Seluruh desa dampingan saya di NTT itu 100% Jokowi, Pak. Serius ini. Tapi apa yang saya khawatirkan terhadap Jokowi, terhadap Prabowo itu dilakukan oleh Jokowi. Serius, memang menyesal itu selalu datang dari belakang kan. Tapi faktanya hari ini memang seperti itu. Ini belum kita bicara terkait dengan ekspansi urusan pertambangan nikel untuk kendaraan listrik ini. Itu
luar biasa teman-teman semua, gitu ya. Teman-teman kalau cek riset kita terakhir, pulau-pulau kecil kita itu sebagiannya sudah tenggelam. Di Maluku Utara itu diratakan oleh ekskavator perusahaan-perusahaan tambang. Dan ketika kita cek siapa yang menduduki posisi penting di perusahaan-perusahaan ini, ada juga purnawirawan, entah itu TNI, entah itu Polri. Jadi orang-orang ini kadang dipakai untuk memastikan ada jaminan keamanan bagi keberlanjutan investasi dari perusahaan. Dan itu akan menimbulkan ketakutan gitu ya, menimbulkan kekhawatiran bagi warga begitu. Apalagi sebagian besar produk hukum kita memang tidak dalam kerangka untuk kemudian bagaimana bargaining warga itu sama setaranya begitu ya dengan posisi pengambil keputusan atau kebijakan. Dan saya kira tadi sebagian narasumber bicara itu juga soal undang-undang Minerba, soal undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya banyak klausul yang justru mengecilkan ruang perlawanan dari warga, ruang gerak warga itu sendiri. Ruang kriminalisasinya justru dibuka lebar begitu. Karena salah satu yang ditakutkan warga hari ini, tempat dimanapun operasi tambang, adalah kriminalisasi. Meskipun tidak ada proses hukum untuk kemudian ada putusan hukum tetap, tapi dengan dia memakai pasal itu, lalu kemudian kasusnya gantung, gitu ya, warga akan kesulitan untuk melawan lagi. Dengan menggantung saja kasusnya, selesai, bos. Dan itu banyak terjadi, kita temukan di lapangan. Jadi kasusnya tidak diusut sampai tuntas, tapi digantung. Nah ketika saya dilapor misalnya, proses hukum terhadap saya tidak jalan, tapi kan saya masih dibebani dengan pelaporan tadi itu. Entah itu oleh preman, oleh ormas, atau polisi bahkan melapor ke polisi seperti kasus di Bangka Belitung itu. Di Bangka Belitung. Jadi warga dijerat itu karena polisi yang melapor. Bukan karena warga, bukan karena perusahaan. Laporan TPA ya namanya. Ada kasus begitu, bos. Jadi separah itu gitu ya. Maka untuk membereskan ini saya kira, saya sih percaya gitu ya, masih ada orang-orang baik di institusi ini. Tetapi kalau orang-orang baik ini tidak memegang posisi penting untuk kemudian apalagi tidak melawan, ya ribet juga urusannya. Jadi ini urusannya politik, ya sepanjang sistem politiknya masih sebobrok seperti sekarang ini, saya kira tahun depan kita masih akan membicarakan hal yang sama terus. Jadi susah untuk kemudian kita mengatasi persoalan ini, meskipun tidak boleh putus asa begitu ya, untuk terus memastikan bagaimana supaya minimal begitu ya, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan ini mesti mempertimbangkan betul aspek keselamatan warga negara itu sendiri gitu ya. Tidak hanya aspek investasi semata yang kemudian ya kalau saya kembali ke belakang, undang-undang Omnibus Law itu kalau teman-teman cek siapa-siapa yang terlibat di panja itu sebagian besar pebisnis kok. Kami juga melaporkan itu di riset kami waktu itu. Tapi kan problemnya kesadaran kolektif kita ini kadang belum terbentuk begitu ya. Apalagi beda kepentingan, jadi rada ribet. Jadi saya kira begitu teman-teman. Meskipun saya pesimis, tapi harapannya adalah Presiden Jokowi mau tidak mau harus turun tangan. Jadi minimal beliau bersikap begitu ya. Tidak boleh membiarkan Polri seperti ini. Karena saya kira kita semua sepakat kita ingin